Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Jo Vlog yang membahas soal persoalan dunia perojolan yang dikhususkan untuk driver Shopee Food dan terutama untuk driver Shopee Food yang baru gabung di driver Shopee Food. Dah sukses tuh, lancar. Dari tadi udah cut mulu ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama mohon maaf ini abaikan suara-suara motor yang lewat karena ini benar-benar natural saya bikin di depan teras rumah ya teman-teman. Jadi ini tepatnya pas banget di pinggir jalan. Jadi banyak lalu lalang motor. Ya abaikan aja ya teman-teman ya. Karena kalau saya bikin di dalam ruangan gelap, saya belum punya ring light. Wah pokoknya yang simple-simple aja lah teman-teman ya. Sama ada hubungannya juga. Kenapa simple-simple? Jadi hari ini saya mau bahas yang ringan-ringan aja nih teman-teman ya. Karena saya nggak mau bahas yang berat-berat. Kita udah dari hari Senin sampai sekarang ketemu Jumat, kita udah narik, kepanasan, pusing, mikirin orderan, mikirin poin penalti, mikirin segala macem. Ya pokoknya udah berat tuh. Jadi sekarang yang ringan-ringan aja ya teman-teman ya. Nah, apa sih Bang yang mau dibahas? Jadi hari ini saya mau bahas, sebenarnya bukan membahas ya, lebih tepatnya saya mau bacain, saya mau ngedikte buat teman-teman, mungkin sebagian ya, nggak semua, termasuk saya pribadi. Jadi ini buat teman-teman yang males banget buat bacain notifikasi. Termasuk saya pribadi juga, itu males banget bacain notifikasi nih teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ini saya bakal bikin konten ini setiap apa ya? Jadi ini saya bakal bacain notifnya 2 hari ya. Hari ini dan kemarin. Jadi notif hari ini dan notif kemarin. Nah, next nanti saya bakal bikin konten seperti ini lagi. Jadi setiap 2 hari aja saya bacain ya. Karena ini buat melatih saya juga, buat biar terbiasa bacain notifikasi teman-teman. Karena selama kita nggak bacain notif, itu kita bakal ketinggalan informasi dari Shopee. Saya udah ketinggalan informasi banget. Jadi kayak ada hari ini harusnya ada kopdar nih. Itu saya bener-bener nggak tahu tuh, karena nggak baca notif. Tadi sempat baca karena mau bikin konten ini. Ternyata hari ini ada jadwal kopdar nih teman-teman. Nanti ini kita bakal bahas juga nih di pembahasan kali ini ya. Jadi langsung aja, ini saya mau bacain langsung untuk menghemat durasi ya teman-teman. Jadi ini kita buka notifikasi. Nah ini sebelumnya udah saya baca notifnya tadi. Oke, jadi langsung aja. Tanggal 23 Februari jam 3:30 tadi ya. Jadi hari ini nih jam 3:30 tadi notifnya masuk. Tapi ini saya nggak tahu ya, ini di setiap wilayah atau di setiap driver itu notifnya sama nggak sih? Saya nggak tahu nih buat teman-teman ya. Ini juga mungkin buat ngasih tahu. Jadi nanti sewaktu saya bacain mungkin di teman-teman notifnya sama. Takutnya beda ya, tiap wilayah beda notifnya. Jadi yang masuk itu informasinya beda-beda. Saya nggak tahu juga ya. Jadi ini mungkin ini buat pembelajaran kita bareng-bareng ya teman-teman. Oke, lanjut. Waktunya KMS. Ikuti kelas mitra Shopee hari ini. Oke, jadi klik. Biasanya ini ngisi form nih. Nah, bener. Ini saya bacain dulu ya teman-teman ya. KMS, kelas mitra Shopee. Hai mitra pengemudi Shopee. Yuk ikut kelas mitra Shopee. KMS adalah program pelatihan khusus untuk mitra pengemudi Shopee. Ini kayak belajar online juga ya teman-teman. Nah ini ada hadiahnya juga nih. Dapatkan hadiah Shopee Pay senilai total ratusan ribu yang akan diundi secara acak untuk mitra yang mengisi kuis dengan cepat dan tepat. Ini sih udah ketinggalan berarti. Sekarang udah jam 4:30 teman-teman. Ini nih apa efek orang yang males baca notifikasi. Ini buat saya pribadi ya. Oke, jadi itu di bawahnya ada ikuti pelatihannya di sini.
Jadi itu kalau kita klik, kita bakal dialihkan ke link. Nah, linknya itu biasanya ngisi form. Nah, ini di bawah, jadi ini topiknya nih ya teman-teman ya. Terlalu lama menuju merchant dan pembeli. Konfirmasi pesanan kepada pembeli ketika pesanan masuk. Ya pokoknya ini masuknya ke, itu di bawahnya ada, paling bawah. Kode etik mitra pengemudi. Selamat mengerjakan. Karena di situ tulisannya diundi, terus juga untuk mitra yang mengisi kuis dengan cepat dan tepat ya. Jadi kalau ada tulisannya cepat dan tepat, kalau kita baca notifnya udah sejam kemudian, wah itu jangan harap buat dapet ya teman-teman. Itu buat mungkin orang-orang yang getap banget atau fast banget buat baca notif. Itu yang rajin banget baca notifikasi, itu pasti kemungkinan dapetnya besar ya teman-teman. Karena di situ yang pertama itu diundi, terus ngisinya harus cepat. Kalau tepat sih ini insya Allah semua orang pasti bisa ya, semua pengemudi pasti tahu lah. Yang susah ini cepatnya nih, karena untuk kita yang males baca notif udah ketinggalan. Nah, saya juga nggak pernah ikut undi-undian. Karena apa teman-teman? Karena kalau yang diundi kayak gini, saya itu orangnya kurang beruntung. Jadi saya nggak pernah ikut nih. Mungkin buat teman-teman yang pernah ikut undian-undian di Shopee atau lomba-lomba di Shopee yang udah pernah dapat menang hadiahnya, boleh nih komen ya di komentar. Jadi teman-teman ikut lombanya apa waktu itu, terus dapat hadiahnya apa, boleh nih teman-teman komen ya di bawah. Jadi itu buat motivasi teman-teman kita yang males banget nih buat ikutin informasi-informasi dari Shopee ya, termasuk saya juga nih teman-teman ya. Jadi kan kalau teman-teman cerita, wah saya dapat ini nih, dapat Shopee Pay senilai segini. Jadi itu buat bangkitkan motivasi teman-teman kita yang males buat baca notif ya teman-teman. Karena sebenarnya notif ini ada pentingnya juga ya. Kadang ada kayak gini nih, belajar online, terus ada undiannya juga, ada hadiahnya Shopee Pay, kan lumayan ya teman-teman ya, buat tambah-tambahan. Kali aja beruntung, kali aja. Oke, jadi itu tadi yang pertama. Ini langsung bacain lagi notif yang kedua. Ini saya bacain lagi, masih di tanggal yang sama 23 Februari, tapi ini jam 2 tadi ya teman-teman. Garis putus-putus dan garis lurus. Jadi ini saya udah baca tadi. Ini tuh tentang marka jalan ya teman-teman. Mungkin ini sebagian dari teman-teman udah ada yang paham lah ya, apalagi yang udah punya SIM tapi yang nggak nembak ya, pasti udah tahu ya kan, karena ada pelatihannya juga tuh waktu pas bikin SIM. Nah, jadi ini pokoknya tentang marka jalan ya teman-teman. Ini saya rangkum aja ya, saya singkat. Jadi ada garis putus-putus sama garis putih yang nggak putus-putus. Ini yang dimaksud garis marka di jalan ya teman-teman ya, yang di tengah tuh. Jadi ini saya singkat aja. Jadi poinnya, kalau garis yang putus-putus itu ya teman-teman itu boleh nyalip. Kalau garis yang putus-putus teman-teman boleh nyalip, maupun di tikungan kalau garisnya putus-putus itu teman-teman masih boleh nyalip, dengan catatan itu harus benar-benar konsentrasi dan lihat keadaan dari kendaraan yang lawan arah ke kita. Nah itu timingnya harus benar-benar pas ya teman-teman ya. Jadi jangan dadakan, jangan kendaraan dari lawan arah udah mau deket teman-teman belok, nabrak motor, ditabrak mobil, mental. Apalagi ditabrak puso, waduh ya amit-amit lah ya teman-teman ya. Hindarin lah, pokoknya semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di jalan, saran saya dalam hati berdoa aja. Oke, jadi lanjut lagi, yang satu lagi garis putih lurus yang nggak putus-putus tuh. Nah jadi kalau garis yang nggak putus-putus itu teman-teman nggak boleh nyalip ya. Itu kalau dari peraturan lalu lintas itu teman-teman nggak boleh nyalip, apapun
kondisinya itu teman-teman nggak boleh nyalip sebenarnya. Cuma emang banyak dari kita yang masih bandel, termasuk saya juga. Kadang pengennya cepet gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa mengurangi hal-hal itulah. Kita bisa lihat kejadian-kejadian yang ada di berita, mungkin kan dari teman-teman kita yang udah mengalami kecelakaan gitu kan. Jadi buat kita mawas diri lagi, biar supaya kita lebih hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan hal kecil kayak gini nih, nggak boleh. Ya walaupun saya pribadi juga kadang masih nakal juga ya teman-teman. Oke, terus juga ada garis putus-putus sama garis yang nggak putus. Nah itu ada dua tuh garisnya. Biasanya kita lihat satu, ini ada dua. Tapi ini saya juga jarang ngeliat dan ketemu sama marka jalan yang dua nih, yang satu putus, yang satu enggak. Mungkin ini kayak di jalan-jalan tertentu doang ya teman-teman ya. Jadi kalau garis satunya putus sama garis satunya nggak putus, itu teman-teman bisa sambil baca ya, yang di nanti saya kasih panah deh di situ ya. Bagi yang berkendara pada sisi garis putus diperkenankan untuk melintasi garis tersebut. Oh, jadi ini kalau misalkan teman-teman berada di, kan kita di jalur kiri nih. Nah, terus di garis yang pertama itu putus-putus, jadi teman-teman boleh nyalip. Nah, tapi kalau sebaliknya dari arah berlawanan itu, kalau garisnya nggak putus itu dia nggak boleh nyalip teman-teman ya, apapun kondisinya. Ini pengecualian buat kayaknya buat kayak mobil ambulan, damkar, gitu-gitu kayaknya ya pengecualian ya, itu mah ya teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman di jalan juga, saya himbau juga mohon untuk memberikan jalan buat ambulan sama pemadam nih. Pokoknya yang urgent itu kita usahakan buat minggir ya, jangan gedein ego ya teman-teman ya. Karena kasihan nih buat misalkan yang di ambulan, damkar juga kasihan buat orang yang lagi mengalami istilahnya eksiden lah ya. Jadi kita nggak boleh gedein ego ya teman-teman, minggirlah, apa salahnya sih sebentar gitu kan. Ya, sama kita lanjut lagi. Ini yang terakhir, itu di kolom terakhir ada garis ganda utuh. Nah ini jadi dua-duanya nggak boleh. Ini sama aja kayak garis putih lurus satu ya. Jadi ini dari berlawanan arah pun nggak boleh. Jadi sama-sama nggak boleh nyalip teman-teman ya. Harus di jalur yang kita jalan. Ya jadi itu, di bawahnya ada himbauan. Keselamatan kamu menjadi prioritas kami. Pastikan kamu berkendara sesuai aturan dan selalu berhati-hati di jalan. Ya, itu ya teman-teman. Oke, ini lanjut. Ini tanggal 22 Februari jam 4 nih teman-teman. Aman dan nyaman bareng Sobat Jos. Intip tipsnya di kopling besok. Nah ini nih teman-teman, jadi saya ketinggalan ini nih. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kita kalau nggak baca notif kita bakal ketinggalan informasi ya teman-teman. Termasuk ini nih, ternyata hari ini itu ada kopdar. Nah ini saya buka ya. Nah tuh, ternyata hari ini tuh ada kopdar. Ini berlaku untuk mitra driver Shopee Food ya, dimanapun teman-teman berada. Jadi buat teman-teman yang dapat notif ini itu boleh datang. Saya nggak tahu ya, ini berlaku untuk semua atau yang dikirimin notif ini aja nih. Kadang ada juga yang khusus buat yang dapat notif ya teman-teman. Kadang ada juga yang begitu. Tapi waktu itu teman saya pernah, dia nggak dapat notif, tetap ikut teman saya yang dapat notif tuh, gitu teman-teman ya. Jadi ini acaranya tadi nih Jumat jam 3, udah berjalan selama hampir 2 jam teman-teman. Kadang saya pengen sih ikut-ikut kopdar kayak gini, pengen tahu ya, buat nambah wawasan juga tentang dunia Shopee Food. Jadi karena saya kan konten kreator nih, istilahnya buat channel saya kan buat bagi-bagi informasi ya.
Jadi kalau saya ikutin ini ada bisa dapat tambahan informasi. Nah, nanti bisa saya sharing deh ya teman-teman ya. Ini sayang banget saya nggak bisa ikut. Ya udah, ini akibat orang yang males baca notif ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya bikin konten ini ke depan saya bakal rajin baca notif. Jadi biar nggak ketinggalan informasi. Dan ini juga buat teman-teman semua yang sebagian ya males baca notif. Jadi ini saya bacain deh teman-teman, nggak usah baca, saya bacain, tinggal dengerin. Nah, enak apa? Kurang enak apa tuh? Oke, jadi ini saya back. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ini tanggal 21 transfer tuh udah. Jadi saya bacain notif 2 hari aja ya teman-teman ya. 22 Februari jam 2. Yang bener aja. Jangan sampai rugi dong. Ini kayak jargon siapa ya? Udahlah, lewat aja. Udah lewat. Kita klik. Ya, jadi di sini ini himbauan ya. Ini himbauan teman-teman nih. Sebelum saya bacain, jadi banyak banget kasus dari teman-teman kita. Pertama, helm nih, helm hilang. Yang sering helm nih, helm. Kedua, jaket, terus tas. Nah, itu tuh. Makanya mungkin kenapa sekarang teman-teman yang baru-baru nih, ya, ataupun yang lama juga yang masih punya tas, kadang males bawa tas karena apa? Karena kalau ditinggal suka hilang teman-teman. Saya helm itu udah hilang 2 kali. Jadi ini himbauan ya teman-teman ya, buat teman-teman. Apalagi ini sih saya bukan menuduh ya, maksudnya bukan, saya buat ngasih tahu aja, ingetin aja ke teman-teman untuk hati-hati buat jaga barang-barang teman-teman. Karena walaupun helm Shopee begitu adanya, itu tetap berguna ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lagi di jalan besar nih, jalan protokol, tiba-tiba helm hilang, helm kita bawa 1. Masa kita jalan dari Casablanca misalkan ke Bekasi nggak pakai helm, kan bahaya ya. Jadi sekali lagi saya himbau hati-hati ini buat teman-teman, buat jaga barang-barang teman-teman ya. Jadi udah sering banget teman-teman kita kehilangan barang-barang yang berkaitan dengan Shopee nih teman-teman. Contoh kayak helm, jaket. Saya aja udah hilang helm 2. Ya, jadi ini bukan curhat ya. Ngasih tahu aja. Oke, lanjut. Ini baru saya bacain ya teman-teman ya. Kami siaga. Siaga jaga paket pengantaranmu. Nah, ini sih sebenarnya dikhususkan buat jaga paket ya. Jadi buat teman-teman yang dapat someday itu harap berhati-hati. Kalau misalkan teman-teman misalkan nih nganter ke misalkan ke perkantoran ya atau apartemen, nah itu kan kadang kita males parkir ke dalam ya karena bayar ya. Dan ada sebagian customer juga yang nggak mau ngerembes parkir ya teman-teman. Otomatis motor kita di depan tuh, barang otomatis nggak kita bawa dong. Apalagi misalkan ada barang yang gede, masa barang kita gendong-gendong kan nggak mungkin ya, kita tinggal. Nah itu kadang hati-hati ya teman-teman ya, namanya orang udah niat jahat pasti ada aja ya teman-teman ya. Jadi harap banget hati-hati juga buat teman-teman yang dapat, ini khususnya buat someday nih yang bawa barang banyak. Jadi teman-teman hati-hati tuh, mungkin bisa dititip ke security ya teman-teman ya barangnya. Jadi daripada nanti apa ya, kalau bahasa Jawa ketulah itu, daripada nanti kita ketulah terus buat ganti barang yang hilang, wah ngenes juga ya. Apalagi kalau orderan someday duitnya nggak seberapa. Ini bukan nyindir ya teman-teman, tapi nyindir beneran. Ya, jadi saya juga nanti bakal bahas tentang orderan someday ya teman-teman ya di next video. Jadi ini saya bacain dulu. Siaga jaga paket pengantaranmu. Hai mitra pengemudi, maraknya kasus pencurian paket dapat berdampak buruk terhadap performa kamu. Ingat untuk selalu menjaga barang bawaan kamu dan jangan tinggalkan paket pengantaranmu di sembarang tempat.
perhatikan hal ini untuk menunjang aktivitas pengantaran yang aman. Di sini lebih disuruh buat jagain paket ya teman-teman ya. Kayaknya mitranya nggak diperhatiin banget, kayak atributnya. Aturan ditulis juga ya, jaga atributnya, barang-barang kayak yang berhubungan dengan Shopee, karena dia nggak tahu helm aja hilang. Oke, jadi nih ini yang saya bilang tadi, jika diharuskan parkir dan meninggalkan beberapa paket di motor, pastikan tas pengantaran kamu tertutup rapat dan tidak mudah diambil orang. Kamu bisa mengikat tas dan menutupi paket dengan terpal yang rapat. Ini PR banget ya kalau suruh begitu ya. Kalau saya pribadi sih, saya mending bawa paketnya titipin ke security. Kalau saya sih begitu, kalau takut nih. Tapi kalau kita yakin misalkan aman gitu, terus kita bungkus aja, paketnya kita ikat, atau paketnya emang udah bener-bener diikat di motor. Jadi ya udah, kalau yakin udah. Tapi namanya hari apes nggak ada di kalender, ya resikonya ganti rugi, itu aja. Belum lagi terdampak, tadi dibilang terdampak ke performa ya teman-teman ya. Karena kan kalau barangnya hilang, otomatis nanti customer ada yang marah-marah mungkin. Tapi ada juga customer yang baik sih. Ada juga, misalkan barang hilang pun dia tetap sabar gitu. Ada juga yang pengertian, ada juga yang enggak. Ya manusia beda-beda lah ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Pilih tempat parkir resmi yang aman dan jika bisa memiliki CCTV. Jangan tinggalkan motor dan paket pengantaranmu di pinggir jalan tanpa ada pengawasan dari petugas setempat. Nah ini yang saya bilang tadi nih, parkir di depan. Ya mau gimana ya teman-teman ya, kalau kita parkir di dalam, banyak dari customer yang nggak mau rembes parkir. Jadi kalau misalnya kita nganter barang nih, 8-8-nya masuk parkir, katakanlah 3.000, 3 kali 8 udah 24.000. Kalau nggak diganti semua, rugi dong. Kayak yang tadi ya. Oke, lanjut. Berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pelanggan. Jika alamat atau nama penerima tidak sesuai, hindari memberikan paket ke orang lain tanpa konfirmasi pelanggan dan bukti foto pengantaran. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau ngalamin kendala nganter paket nggak ada customernya, pertama kalau saya telepon dulu, pastiin dulu bener-bener sampai nggak diangkat ya, maksimal 5 kali atau 10 kali nelpon lah ya, jangan bosan teman-teman ya. Sama sambil kita chat. Nah kita tunggu dulu tuh selama ya kurang lebih 30 menit lah ya, jangan lama-lama juga, jadi waktunya habis, kita narik yang ngebit jadi habis waktunya. Nah kalau emang bener-bener nggak ada nggak ada respon nih dari pelanggan, kalau saya ya, kalau saya sih, misal barangnya itu kecil, masih bisa kita sangkutin di pagar atau masih bisa kita lempar, tapi jangan dilempar gini ya teman-teman ya. Kalau saya sih lebih baik ditaruh di teras rumah customernya teman-teman, ketimbang dititipin ke orang ya, karena walaupun kadang kita foto nih orangnya, jadi pokoknya tetep dah, namanya driver itu kalau udah salah, udah salahnya jatuhnya ke driver dah kalau ada masalah apa-apa. Jadi kalau saya sih mendingan udah taruh aja di terasnya gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap kita ngasih laporan juga ke customer gitu. Ya serendah-rendahnya lah kita ngomong lah. Mau gimana lagi kan, emang tuntutan. Kadang aja saya sampai, aduh maaf banget kak, mohon maaf kak, saya sampai mohon dah kayak gitu-gitu deh. Ya mau gimana ya teman-teman. Kalau saya sih nggak usah gedein gengsi lah. Orang toh kita juga nggak ketemu dia tiap hari gitu kan. Udah ngechat sekali, hapus nomornya, udah selesai. Jadi daripada kita repot sendiri kan. Ya jadi kalau saya itu ya, saya nggak pernah yang namanya nitipin barang ke tetangga, kecuali emang mungkin tetangganya itu masih dalam satu keluarga teman-teman, masih misalkan ibunya atau bapaknya, tapi rumahnya beda, samping-sampingan gitu. Jadi jangan sekali-sekali ke tetangga. Nah itu tuh takutnya
takutnya bermasalah. Walaupun kita punya buktinya, tetap teman-teman pasti yang disalahin itu driver. Tetap, karena apa? Karena customer itu bisa ngasih rating semau dia. Ini sebagian customer aja ya, sebagian pasti ada juga beberapa customer yang benar-benar baik teman-teman. Oke, jadi itu aja yang bisa saya bahas hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih teman-teman nggak bosen dengerin saya ngoceh, dengerin saya ngomong. Tapi ini juga untuk teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang males banget baca notif, saya bakal bacain. Ini juga kalau emang notifnya itu sama nih. Jadi misalkan notif di saya begini, di teman-teman juga begitu. Takutnya beda ya, tiap wilayah itu beda-beda teman-teman ya. Ya, oke, jadi itu aja teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas ya teman-teman. Jadi adapun pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan ke saya soal apapun, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jika saya berkesempatan membalas, pasti saya balas teman-teman ya. Pasti saya balas. Saya balas sedetail mungkin, sepengetahuan saya gitu kan. Karena apa ya, berbagi ilmu gratis, nggak bayar. Bahkan nanti balasannya ya Allah aja yang balas gitu. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi nanti mungkin saya mau bahas soal ini teman-teman, paket someday ya, SPX someday. Nah, jadi tungguin aja videonya. Saya lagi pelajarin materinya dulu. Soalnya rada ribet juga tuh bahasnya ya teman-teman ya. Kadang saya juga ngomong masih belepotan nih. Terus saya ngomong bener-bener nggak dihafal ya, bener-bener spontan aja nih saya ngomong. Pokoknya setiap saya bahas itu saya spontan nih, keluar dari mulut saya. Tapi bukan asal-asalan ya teman-teman ya. Insya Allah saya bakal berbicara sesuai fakta, sesuai pengalaman, dan sesuai apa yang terjadi di akun Shopee Food saya nih. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah komen. Itu salah satu bentuk apresiasi untuk saya ya. Jadi biar saya tahu nih, video saya ini bermanfaat nggak sih buat teman-teman. Jadi video saya ini informatif nggak sih. Ya mungkin kalaupun ada kurang-kurang, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena saya emang baru banget 2 tahun di dunia projolan, dikhususkan untuk driver Shopee Food. Ada juga dari teman-teman kita itu yang udah lebih usianya dari saya nih. Usia gabungnya ya. Ada juga yang udah lebih dari 2 tahun. Kalau saya mah baru 2 tahun, jadi baru masih apa ya? Ibarat kata mah masih remaja lah teman-teman. Belum yang udah tua, yang pengalamannya banyak lah istilahnya. Tapi sebisa mungkin saya bakal bagi pengalaman sesuai apa yang saya alami nih di Shopee. Sebisa mungkin saya bakal kasih tips yang mungkin berkaitan dengan Shopee Food ya. Dan mudah-mudahan juga itu bermanfaat nih buat teman-teman. Ya, pokoknya terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, jangan lupa komen, itu buat kita sama-sama belajar, buat sama-sama sharing. Jadi karena kalau di video saya ini nggak mungkin pembahasan itu nggak luas ya teman-teman ya. Tapi kalau di kolom komentar itu kita interaksi 2 arah. Kalau kayak gini kan saya interaksi 1 arah nih. Ya, jadi komentar itu salah satu bentuk sharing kita nih ya teman-teman. Boleh apapun yang mau teman-teman tanyain silakan tanya. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab, kalau enggak saya bilang enggak ya teman-teman ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, dari Bekasi Timur saya mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut, salam garpu sendok.